Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih lanjut membahas tentang video dari keluarga Halilintar kaum muslimin. Di video sebelumnya kita sudah mengangkat dua video di mana keluarga Halilintar ini membuat video-video yang kalau bagi kami ya, ini masuk ke dalam ranah mempermainkan gerakan sholat, ya. Artinya mempermainkan syariat Islam, ya. Yang pertama video di mana ya nggak tahu siapa namanya lah, ya. Yang jelas itu keluarga Halilintar, ya. Di tempat gym kemudian melakukan gerakan-gerakan yang itu merupakan gerakan-gerakan sholat, ya. Bahkan sampai tasyahud, ya, jari telunjuknya saja digerak-gerakkan itu dikaitkan dengan tali kaum muslimin, ya. Begitu juga dengan gerakan yang lain, ya, takbiratul ihram, ya, takbir ketika ruku, ya, bersedekap, ya, itu semuanya dibuat mainan. Kemudian yang kedua, lebih jelas lagi kalau ini adalah video yang mempermainkan ibadah sholat. Ketika sholat, di dalam video tersebut terlihat ya, Atta Halilintar dan nggak tahu siapa namanya, yang jelas itu juga wajahnya mirip. Ya, itu juga keluarga Halilintar main-main sambil injek-injekan kaki, ya. Kemudian ada temennya pas ruku, ya, dia lompat-lompat, ya. Hanya videonya potongan-potongan kayak itu kaum muslimin, ya. Ada yang naik ke atasnya, ya. Kemudian sambil sholat nerima telepon, ya, dan sambil sholat ngobrol, ya. Sementara itu jelas-jelas konten yang dibuat hanya untuk lucu-lucuan, yang dibuat hanya untuk kepentingan nyari viewer, ya. Cuma itu tok, ya, sebatas itu, nggak ada sisi edukasi sama sekali, ya. Dan ternyata kaum muslimin, kalau di video yang pertama kita bahas, di mana keluarga Halilintar itu mempermainkan gerakan sholat, ya, yang gerakan sholat tersebut ya pakai gerakan takbir, ya, ketika sedekap, bahkan tasyahud, ya, kemudian salam sambil main-main. Ternyata itu terinspirasi dari konten kreator asal luar negeri kaum muslimin. Karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari channel Harry Pras, ya, video dari orang luar negeri yang membuat gerakan-gerakan sholat seperti itu lebih dahulu diposting daripada videonya keluarga Halilintar itu kaum muslimin. Coba kita cek dulu bagaimana video dari konten kreator asal luar negeri yang melakukan gerakan-gerakan sama persis dengan gerakannya keluarga Halilintar itu kaum muslimin. Hah? Tuh kaum muslimin, ya, sama persis. Ya, sama persis. Kalau memang benar bahwa konten kreator asal luar negeri ini membuat atau memposting videonya lebih dahulu, artinya keluarga Halilintar ini memang terinspirasi dari konten kreator asal luar negeri ini kaum muslimin, ya. Artinya dia hanya membeo, ikut-ikutan membuat konten, akan tetapi tidak difikirkan dahulu apakah konten tersebut ya hanya bersifat hiburan atau edukasi, ya. Atau justru konten tersebut malah berpotensi untuk menjadi polemik, untuk menjadi masalah di kemudian hari, ya. Harusnya kan ketika melihat ada konten yang viral, ya, kemudian kita berniat untuk mengikuti, untuk membuat konten yang serupa, ya, seharusnya kan kita analisa dahulu, ya, kemana arah konten ini. Ya, kalau sifatnya edukasi, di mana sisi edukasinya? Kalau sifatnya dia sekedar hiburan, ya, di mana sisi hiburannya? Ya kan seperti itu kaum muslimin. Tapi kalau kita lihat video itu kan jelas nggak ada sisi edukasinya sama sekali, nggak ada, ya. Sisi hiburannya juga nggak ada, ya. Kalau dikatakan itu gerakan-gerakan untuk melatih fisik, maka itu sangat terkesan dipaksakan, ya. Karena sudah jelas-jelas itu gerakannya gerakan sholat kaum muslimin, yang diambil itu gerakan sholat. Kalau melatih fisik kemudian jari telunjuk di seperti itu kan, seperti orang tasyahud, ya, duduk tasyahud kemudian jarinya digerak-gerakkan, kok diikatkan ke tali, hah?
Coba, ya. Ya tapi wallahu a'lam bishawab lah kaum muslimin. Ya kalau kami menilai seperti itu, ini sudah mempermainkan gerakan sholat. Ya, apalagi didukung dengan adanya video yang kedua yang kita bahas, video dari keluarga Halilintar, di mana jelas-jelas mempermainkan sholat, sambil sholat main-main, saling injek kaki, ya kemudian temennya ruku, dia naik ke atasnya, ya sholat sambil nerima handphone, nerima telepon, ya kemudian sambil ngobrol. Itu sudah jelas-jelas arahnya membuat lucu-lucuan, akan tetapi dibuatlah momen lucu-lucuan tersebut terjadi ketika sholat, ya. Sehingga itu jelas, ya, konten-konten seperti itu masuk ke dalam ranah mempermainkan sholat kaum muslimin, ya, menjadikan sholat itu hanya bahan untuk lucu-lucuan, ya. Itu ya bagi kami sangat kurang ajar kaum muslimin, ya. Dan lebih kurang ajar lagi kaum muslimin, ternyata video dari konten kreator luar negeri itu diposting oleh channelnya ormas terbesar, ya. Apa channelnya? Ya kita tahu channel ormas terbesar, NU Channel kaum muslimin, ya. Diposting oleh akun Instagram NU Channel kaum muslimin, ya. Coba kita lihat postingan dari akun Instagram NU Channels. Ya, ini postingannya kaum muslimin, ya. Ini nggak ada detailnya, nggak ada detail. Oh ini, ya, ada diposting tanggal 11 Maret. Ya, 11 Maret sudah agak lama artinya kaum muslimin, ya. Sekarang sudah tanggal 26 Maret. 15 hari yang lalu kaum muslimin. Ya. Ini diposting oleh NU Channels, ya. Videonya sama persis kaum muslim ini, gerakan sholat, ya. Kalau ini mungkin bisa ditoleransi, ya, gerakan yang ini, ya, itu bukan gerakan sholat, ya. Tapi kalau ini jelas gerakan sholat, ya. Tasyahud, ya, jari telunjuknya digerak-gerakkan, ya. Kemudian waktu takbir mau ruku, ya. Ya, ini kaum muslimin. Waktu salam, ya, ini seperti itu kaum muslimin, ya. Kepalanya diikat, ya, salam, ya, salam lagi. Nah, itu seperti itu kaum muslimin, ya. Jadi memang tidak semua gerakan itu seperti gerakan sholat, tapi yang syarat itu sangat terlihat itu gerakan sholat itu ketika tasyahud, ya, kemudian ketika salam, kemudian ketika takbir ruku, kemudian ketika sedekap menghalangi orang yang mau lewat di depan tempat sholat, ya. Itu sangat terlihat kalau itu mempermainkan gerakan sholat, ya. Dan sangat aneh kaum muslimin, ya, postingan seperti ini diposting oleh NU Channel. Ini apa maksudnya coba kaum muslimin, ya? Coba. Dan coba kita baca komentar-komentarnya kaum muslimin, ya. Ini apa ini? Sholat tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat semuanya boleh asalkan tumakninah dan tidak ngebut. Ya. Ini postingannya persiapan buat tarawih nih, latihan dulu, ya. Kemasukan kolak segelas langsung lemas. Ini gawe konten koyo iki. Memang berat amalan ketika sholat tarawih, ya. Nih, tarawih aman, THR aman, nggak ada bolong. Ini postingannya NU Channel kaum muslimin. Kok bisa mereka membuat postingan-postingan yang seperti ini, ya. Cobalah kaum muslimin, kalau kita melihat postingan-postingan dari akun-akun, ya, yang mereka sebut Wahabi, ada nggak postingan-postingan yang anfaedah seperti ini kaum muslimin? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Ini kan sudah jelas, sudah gerakan mempermainkan gerakan sholat, diposting oleh akun NU Channel. Coba. Ya, dan kami yakin kaum muslimin, mereka mengatakan yang seperti ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di sana tuh semuanya boleh kaum muslimin, ya. Sholat ngebut boleh, ya. Sholat ngebut boleh kaum muslimin. Kata Pak Marzuki Mustamar, ya, ketika mengomentari praktek sholat ngebut yang di Mambaul Hikam, yang sholat taraweh 23 rakaat selesai dalam waktu kurang dari 10 menit, cuma 7 menit, ya itu nggak apa-apa. Mungkin itu pindah madhab, kata Pak Marzuki Mustamar, ya. Mungkin pakai madhab Hanafi yang sholat nggak harus baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu nggak masuk rukun, ya. Jadi nggak baca Al-Fatihah nggak apa-apa. Jadi takbir langsung membaca ayat dari Al-Quran, salah satu ayat dari Al-Quran nggak apa-apa, ya.
Jadi takbir Allahu Akbar, Yasin, langsung Allahu Akbar ruku, nggak apa-apa. Ya, karena nggak masuk rukun. Bahkan tumak ninah juga nggak termasuk rukun. Ya. Jadi kalau Anda kepepet, ya mau sholat, kemudian kok waktunya kepepet, ya waktunya sempit, ya sholatnya pakai madhab Hanafi saja. Ya. Nggak usah baca Al-Fatihah, nggak perlu tumak ninah. Ya, itu nggak apa-apa. Kalau menurut Pak Marzuki Mustamar itu nggak apa-apa. Justru kalau orang yang mengetahui adanya fikih-fikih yang seperti itu, ya itu malah orang yang faqih, orang yang faham terhadap agama. Ya. Tapi mungkin kalau yang mereka mengatakan Al-Fatihah itu rukun, tumak ninah itu rukun, yang harus dibaca, harus dilakukan ketika sholat, mungkin orang-orang yang berpendapat yang seperti itu dinilai orang-orang yang kaku, orang-orang yang ilmunya cetek, nggak ngerti. Kalau ada tuntunan, kalau sholat itu nggak baca Al-Fatihah nggak apa-apa, nggak tumak ninah nggak apa-apa. Ya. Jadi orang-orang cetek semua itu yang baca Al-Fatihah katanya rukun, tumak ninah katanya rukun, cetek ilmunya. Ya, lebih dalam ilmunya pimpinan Mambaul Hikam. Ya, nggak apa-apa nggak baca Al-Fatihah, nggak masuk rukun. Ya, kemudian kalau kita nyimak video dari Idrus Romli juga sama kaum muslimin. Solawatan sambil joget-joget nggak apa-apa, nggak apa-apa. Solawatan, zikir sambil joget-joget itu nggak apa-apa. Ya, apalagi kalau itu membuat semangat, ya, membuat semangat beribadah, nggak apa-apa. Ya. Kemudian ya para gus-gus, ya, gus-gus itu kan dari NU juga ya. Kalau membuat majelis biar rame, ya nggak apa-apa dikasih musik DJ, nggak apa-apa dikasih musik DJ, jamaahnya goyang-goyang, joget-joget, nggak apa-apa. Laki-laki perempuan campur baur, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu metode dakwah, ya supaya mereka ini mau bermajelis, mau solawatan, mau ngaji, nggak apa-apa. Campur baur laki-laki perempuan sambil udut kasih musik DJ, ya. Kemudian di atas panggung ada biduannya, nggak apa-apa. Yang penting mau ngaji, nggak apa-apa. Pakai jimat-jimat, ya kata Nuruddin itu kan, pakai jimat-jimat, nggak apa-apa. Pakai jimat itu nggak apa-apa. Yang penting kita harus tetap percaya bahwa segala sesuatu itu ya datangnya dari Allah. Ya bukan dari jimat itu, nggak apa-apa. Ya samalah seperti orang-orang yang nyembah-nyembah berhala itu. Ya, mereka nggak mau disebut nyembah, mereka nggak nyembah. Masa iya nyembah patung? Ya, dibuat sendiri, disembah sendiri, kan nggak mungkin. Ya, jimat seperti itu juga kaum muslimin, nggak mungkin lah orang nyembah jimat. Orang percaya bahwa yang mendatangkan manfaat, yang menolak madorot itu jimat, kan nggak mungkin. Itu semuanya atas izin Allah. Jadi seperti itu kaum muslimin. Pokoknya semuanya boleh lah kaum muslimin. Semuanya boleh. Yang nggak boleh itu cuma satu. Apa? Yang nggak boleh itu cuma jadi wahabi. Nggak boleh itu. Ya. Selama nggak jadi wahabi, semuanya boleh. Ngaji sambil misuh, boleh. Boleh. Ngaji sambil mengeluarkan perkataan-perkataan yang cabul, boleh. Ngaji sambil goblok-goblokan orang, boleh. Boleh semua kaum muslimin. Nggak ada yang nggak boleh. Ya. Yang nggak boleh itu cuma satu. Apa itu tadi kaum muslimin? Ya, jadi wahabi. Kalau jadi wahabi nggak boleh. Ya. Jadi kalau memang keluarga Halilintar membuat video tentang gerakan sholat yang dibuat mainan di tempat gym itu terinspirasi dari akunnya NU Channel ini, ya maka ya sudah. Berarti memang pemahaman mereka seperti itu. Yang seperti ini nggak apa-apa. Ya. Kalau bagi kita ini ya apa-apa, bukan nggak apa-apa. Ya. Kita cuma mengingatkan, ya, jangan mempermainkan syariat Islam. Karena sudah jelas hukumnya. Orang yang mempermainkan syariat Islam itu disebut kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Selamat berpikir, salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.